Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh fikih ibadah kelas 6 yang insyaallah pada pertemuan kali ini akan mempelajari tentang materi infak. Insyaallah setelah mempelajari bab kelima tentang infak ini, siswa dapat menjelaskan pengertian infak, kemudian bisa menjelaskan ketentuan infak, kemudian menjelaskan hukum-hukum dan hikmah dari infak ini. Ruang lingkup ibadah dalam ajaran Islam sangat luas. Ada ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga hubungan ibadah yang berkaitan dengan manusia. Ibadah yang berkaitan dengan manusia contohnya seperti tolong menolong, baik berupa tenaga, jasa, pikiran maupun harta. Islam juga mengajarkan ibadah berupa memberikan harta kepada yang membutuhkannya, baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Ada beberapa sebutan bagi suatu pemberian di dalam agama kita. Yang pertama, infak. Infak yaitu pemberian secara sukarela. Pemberian seperti itu sering disebut dengan sedekah. Yang kedua, zakat, yaitu pemberian secara wajib dengan takaran tertentu dari harta yang dimiliki untuk menyucikan harta maupun jiwa. Kemudian yang ketiga, hadiah, yaitu pemberian sebagai penghargaan atau penghormatan. Yang keempat, hibah, yaitu pemberian kepada seseorang yang dikehendaki, bukan sebagai balas jasa. Yang kelima, wakaf, yaitu pemberian yang ditujukan untuk kepentingan umum, boleh diambil manfaatnya tetapi barangnya tidak boleh diperjualbelikan. Nah, untuk pertemuan pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang infak. Pengertian infak. Infak atau sedekah adalah memberikan sebagian harta benda yang dimiliki untuk sesuatu yang diridhoi Allah. Jadi jelas ya, tujuannya adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Infak dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kelapangan rezeki seseorang. Infak tidak dibatasi oleh tempat atau waktu tertentu, melainkan dapat dilaksanakan kapan dan di mana saja. Infak pada dasarnya bisa berupa harta atau barang, dapat juga berupa tenaga, pikiran atau nasihat. Infak yang paling besar dan kekal pahalanya adalah berupa barang yang tahan lama dan selalu memberi manfaat. Jadi jelas mengenai infak atau sedekah ini bisa berupa harta atau barang, atau juga bisa berupa bentuk tenaga, pikiran ya, ataupun nasihat. Kemudian hukum dan bentuk infak. Infak hukumnya sunnah ya. Adapun bentuk-bentuk infak itu contohnya seperti berikut. Membantu pembangunan masjid dan pesantren ya. Barangkali di sekitar kita ada yang sedang melakukan
pembangunan masjid atau pesantren ya, atau sekolah Islam. Nah, ini merupakan peluang bagi kita untuk berinfak. Kemudian membantu kepentingan dakwah ya. Ada seperti penerbitan majalah atau buletin dakwah. Kalau sekarang mungkin bisa dengan media sosial ya, melalui Instagram atau channel Telegram dan lain sebagainya. Yang berikutnya, contoh dari bentuk-bentuk infak, membantu korban bencana alam ya. Akhir-akhir ini di negeri kita sering terjadi musibah berupa bencana alam, baik itu tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Kemudian membantu pembiayaan bagi fakir miskin. Nah, tentunya hal ini harus diprioritaskan ya. Membantu pembiayaan bagi fakir miskin, karena orang-orang yang mereka kekurangan ini tentu sangat membutuhkan sekali pertolongan, uluran bantuan dari kita. Kemudian memberi bantuan untuk kerabat ya, memberi bantuan untuk kerabat, barangkali di antara saudara kita ya, ada yang kekurangan dan lain sebagainya, maka ini juga perlu diperhatikan. Mengenai pelaksanaan infak, ada beberapa ayat ya, yang Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ya. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat ke-215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Di sini jelas Allah memerintahkan melalui Nabi kita Muhammad SAW bahwa harta apa saja yang diinfakkan hendaknya diperuntukkan ya, yang pertama untuk kedua orang tua. Nah, jadi kita memberikan sesuatu ya, baik itu harta yang kita miliki ya, atau barang. Nah, itu yang pertama untuk kedua orang tua terlebih dulu, karena lebih dekat ya. Bahkan orang tua memiliki hak atas apa yang kita miliki. Kemudian kerabat ini bisa kakak, bisa adik ya, atau keponakan ya, atau misalkan paman, bibi, atau sepupu dan lain sebagainya. Kemudian anak yatim ya, orang yang sudah tidak memiliki ayah atau bapak. Kemudian berikutnya orang miskin ya, orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari ya. Dan yang terakhir orang yang dalam perjalanan. Orang-orang yang dalam perjalanan ini mereka biasanya membutuhkan bantuan karena bisa jadi perbekalannya sudah tinggal sedikit ya, atau bahkan ada yang kehabisan perbekalan dan lain sebagainya. Kemudian ayat yang lainnya masih di surat yang sama Al-Baqarah yang sekarang ayat ke-261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Jadi balasan pahala dari harta yang diinfakkan atau barang yang kita infakkan diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, ya. Jadi kalau dalam ilmu matematikanya, ya, kita mengeluarkan 1, ya, kemudian dikali 7, ya. Dan dari 7 tersebut, ya, ada 100 cabang, ya, atau 100 biji. Jadi 1 dikali 7 kemudian dikali 100. Nah, maka hasilnya adalah 700 kali lipat. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Allah memberikan balasan kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, untuk pembangunan masjid, pesantren, kepentingan dakwah, ya, korban bencana alam, pembiayaan fakir miskin, dan memberikan bantuan kepada orang tua atau kerabat. Ini jadi sangat luar biasa sekali balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas hambanya yang mengeluarkan harta di jalan Allah dengan balasan 700 kali lipat. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi orang yang memberikan atau pemberi ini lebih utama dari yang menerima, ya. Kemudian dalam hadis lainnya Rasulullah menyebutkan idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin sholihin yad'ulah. Yang artinya jika seseorang mati maka semua amalannya terputus, ya, semua amal perbuatannya putus kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian selanjutnya ketentuan infak, ya. Agar infak kita dibalas dengan pahala dan tidak sia-sia, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama adalah memberikannya dengan ikhlas karena mengharap ridha Allah semata. Kemudian tidak menyakiti perasaan penerima. Kemudian tidak menyebut-nyebut sedekah yang telah diberikan. Kemudian sebaiknya diberikan secara tersembunyi agar dapat terhindar dari sikap riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Dalam syariat Islam sangat luar biasa, ya, dalam ketentuan infak ini, ya, dari pahalanya yang terus mengalir, ya, karena sifatnya adalah barang yang tahan lama, ya, maka pahalanya akan terus mengalir selama masih dimanfaatkan. Nah, kemudian tidak boleh merusak sedekah itu dengan menyebut-nyebutnya. Nah, jangan sampai ketika memberikannya ikhlas, kemudian suatu ketika disebut-sebut itu bantuan dari saya itu, ya. Nah, maka dari itu yang harus kita ingat adalah ikhlas ini dalam 3
keadaan. Yang pertama sebelum beramal, yang kedua ketika beramal, yang ketiga sesudah beramal. Jadi keikhlasan ini harus selalu dijaga ya. Baik sebelum, ketika, atau sesudahnya terus harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar pahala atau amalan yang telah kita lakukan itu tidak akan hilang. Kemudian manfaat dari infak diantaranya yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, kemudian meringankan beban penderitaan fakir miskin karena jelas ya, ketika seseorang mendapatkan bantuan otomatis dia akan terbantu dan ringan bebannya. Yang berikutnya mempererat ukhuwah Islamiyah, kemudian memantapkan keimanan kepada Allah, kemudian mempersiapkan bekal di akhirat sebagai ladang amal ibadah kita di dunia. Kemudian mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Kemudian meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Kemudian menghilangkan sifat kikir. Kemudian memajukan lembaga-lembaga Islam ya. Bagaimana sekolah yang sedang membuka atau pesantren ya, yang sedang melakukan pembangunan dengan bantuan para muhsinin yang memberikan infak sedekahnya, insyaallah lembaga pendidikan atau pesantren-pesantren ini akan berkembang dan lebih maju lagi. Kemudian yang terakhir menambah berkah rezeki yang dimiliki, karena keberkahan dari rezeki yang kita miliki ini salah satunya adalah dengan cara berinfak atau bersedekah ya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan salah satu perintah dari Allah dan Rasulnya, yaitu infak atau sedekah, agar dari harta yang kita miliki ya itu sudah kita bersihkan ya, kita keluarkan hak-hak orang lain, yaitu di situ ada hak orang tua kita, ada hak anak istri kita, ada hak kerabat kita, ada hak fakir miskin, ada hak orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan lain sebagainya. Maka dengan kita mengeluarkan infak dan sedekah, maka harta kita insya Allah sudah dibersihkan, dan kelak ketika kita ditanya oleh Allah, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Kemudian untuk tugas dari pembelajaran kelima kali ini, silakan anak-anak kerjakan halaman 101 sampai dengan 102, latihan evaluasi soalnya dikerjakan ya dengan sebaik-baiknya. Nanti cukup kirimkan foto saja ya, dari Romawi 1 sampai dengan Romawi 3 ya, halaman 101 sampai 102. Itu saja dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mari kita mencoba untuk melaksanakan ilmu-ilmu yang telah kita ketahui ya, sehingga ilmu kita ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله